memaafkan kesalahannya dan menutup aibnya, serta tidak mendengarkan pembicaraan yang dirahasiakan darinya. Jadi kalau teman kita lagi ngobrol dia tidak mau didengar, ya sudah jangan ikut-ikutan. Jangan pada saat dia lagi terima telepon, kemudian dia tahu ini ada rahasia mungkin dia sama istrinya, lalu dia berdiri dari meja kita, lalu diikutin, dengarin dari ngomong apa tuh. Dia tidak mau didengar, jangan ikut-ikutan, itu adabnya. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah dan biarkan mereka. Setelah dimaafkan, mereka mau berbaiki, biarkan mereka. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Walaupun orang berbuat buruk, jangan kita rusak hati kita dengan rusaknya hati dia. Dia benci kita, kita nggak usah ikut benci. Ingat selalu teman-teman sekalian, balas kebodohan dengan kepintaran. Balas kekasaran dengan kelembutan. Gitu kan. Balas marah-marah dengan ketenangan. Kita akan aman kok itu. Gitu kan. Kita akan aman. Ini penting digarisbawahi. Allah suruh kita selalu memaafkan. Juga firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 178, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, maka hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Jadi bukan berarti kita maafkan lalu kita marah-marah, enggak. Maafkan setulus hati. Artinya maafkan karena ingin berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, kalau kita maafkan seseorang, sementara dia sangat menyakiti hati kita misalnya, apa sajalah. Dia lakukan perbuatan-perbuatan buruk, kalaupun kita maafkan, sebelum dia minta maaf, tetap hukuman Allah akan datang kepada dia. Tapi kita dapat pahala. Orang itu menggunjing saya misalnya. Lalu kita bilang, ya Allah aku sudah maafkan dia. Sebagai bentuk ibadah khusus memaafkan saudara muslim. Ini ibadah buat saya. Masalah kasus dia tidak minta maaf sama saya. Karena syarat dia untuk dimaafkan, dia oleh Allah, lepas dari hukuman dia harus minta maaf. Selama dia tidak minta maaf, dia akan dihukum oleh Allah. Walaupun sudah kita maafkan. Kecuali kalau kita datang ke depan dia mengatakan, saya sudah maafkan kamu. Misal, maka berarti dia lepas dari hukuman tersebut. Tapi kalau kita cuma maafkan tanpa dia tahu, maka tetap hukuman akan datang kepada dia selama dia belum minta maaf kepada kita. Tapi kita dapat pahala. Karena perintah agama pada saat kita lagi ada masalah, memaafkan orang lain. Juga dalam surah Asy-Syura ayat 40 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya ya ada di sisi Allah. Juga dalam surah An-Nur bertubi-tubi Allah ingatkan tentang perintah memaafkan orang lain. Surah An-Nur ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Surah An-Nur ayat 22 ini turun kepada siapa? Ada yang masih ingat? Lupa. Sudah biasa lupa. Ada yang ingat enggak? Kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Pada saat terjadi fitnah Aisyah berzina dengan Safwan. Salah satu yang memfitnah Aisyah Muslih bin Abi Muslih, sepupunya ya Abu Bakar. Jadi ayahnya sama ayah Abu Bakar bersaudara, sepupunya, dan orang miskin. Abu Bakar biayai hidupnya. Ternyata dia yang gosipin Aisyah. Waktu ketahuan dan dicambuk 80 dera oleh Nabi SAW, diperintahkan untuk cambuk. Ya, dia ada 3 orang yang dicambuk itu. Muslim bin Abi Muslih, kemudian ada Hassan ibn Thabit, penyairnya Nabi SAW, dan yang ketiga perempuan, Hamna binti Jahash. 3 orang ini Hamna binti Jahash ini adalah iparnya Nabi. Adiknya dia, Zainab binti Jahash, dinikahi oleh Nabi SAW. Tapi menyebarin gosip ini, dicambuk. Waktu dicambuk, Abu Bakar bilang, kamu sudah saya biayai, malah fitnah keponakan sendiri. Kan ini sepupunya Abu Bakar kan? Mulai sekarang demi Allah saya enggak akan kasih kamu nafkah lagi. Apa yang terjadi? Allah tegur Abu Bakar dengan ayat ini, kata para ulama. Turun, dikatakan wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada, karena rupanya Muslim bin Abi Muslim sudah mengakui kesalahannya dan juga dia bertaubat, dihukum, dicambuk 80 dera. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Artinya dengan memaafkan orang lain, walaupun dia belum minta maaf, itu ganjarannya adalah kita dimaafkan oleh Allah dari kesalahan. Maka Abu Bakar mengatakan, tentu ya Allah, aku ingin dimaafkan dosa-dosaku. Maka Abu Bakar pun membayar denda sumpahnya, karena dia bilang, demi Allah saya tidak akan bantu kamu. Memberikan makan 10 orang miskin, kemudian beliau pun mengembalikan nafkahnya
Muslih bin Abi Muslih. Juga dalam surah An-Nur ayat 19 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu ingin berita perbuatan yang amat keji tersiar ya, di kalangan orang-orang beriman, maka mereka akan kena azab yang pedih di dunia juga di akhirat. Jadi kalau ada orang yang suka gosip-gosipin orang, sebarin berita yang tidak benar tanpa memastikan, maka itu ancamannya azab yang pedih. Rasulullah SAW bersabda tentang kemuliaan memaafkan orang lain ini. Di dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim nomor 2588, "Mazadallahu abdan bi'afwin illa izza." Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba disebabkan pemaafannya melainkan kemuliaan. Kita selalu maafkan orang, Allah muliakan kita. Harumkan namanya. Juga di dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani nomor 364 dalam kitab Mu'jam Al-Awsat, wa an ta'fu amman zalamaka, kata Nabi SAW, dan hendaklah kamu memaafkan orang yang menzalimimu. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW riwayat Imam Muslim nomor 2590, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba sengaja menutupi kesalahan seorang hamba yang lain di dunia, melainkan pasti Allah akan menutupi kesalahannya pada hari kiamat. Berarti ini pindah kepada masalah memaafkan dengan cara menutupi juga. Bukan berarti saya sudah maafin kamu, tapi semua orang diceritakan kesana sini tentang keburukan. Itu orang pernah tipu saya gini, tapi saya sudah maafkan. Jadi riak lah, nggak perlu disuruh tutupin, gitu kan? Karena dia akan juga dapat selain dosanya dimaafkan di dunia, juga di akhirat Allah akan tutupi aib-aibnya.